dua kaum yang sangat bersejarah, sehingga sejarah ini kalau saya kira mungkin sampai hari kiamat tidak akan terlupakan, yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sebab dua kaum ini adalah mereka yang memfasilitasi, yang mengkhidmatkan dirinya, nyawanya, jiwanya, harta bendanya, keluarganya untuk Rasulullah SAW, terutama Ansor. Karena pada saat itu kalau kita raba atau menghayati diri sendiri, Rasulullah itu secara mental jiwa dari Makkah hijrah ke Madinah itu bukan dengan suasana hati yang normal. Kita mengkaji Rasulullah itu memang manusia. Beliau beserta para sahabat dengan tidak suasana hati yang enjoy saja tidak. Tentu tekanan mental itu sangat luar biasa, dan bahkan ada yang mengatakan dari kalangan para ulama, beliau itu Rasul itu sama seperti kita punya rasa khawatir yang sedikit. Tetapi perbedaannya adalah karena beliau Rasul yang qalbunya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kekhawatiran yang beliau alami akan terjawab langsung. Tidak usah khawatir, karena akan ada begini. Satu, berbentuk firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, dan yang kedua yaitu berbentuk hadis qudsi. Beliau dari Makkah ke Madinah itu dengan suasana hati yang sungguh bukan seperti orang mau study itu, bukan senang, tapi begitu sampai Jagat Madinah, sebelum namanya Madinah, Yasrib. Sesampai di situ, Rasul tidak bayar kaum, tidak bayar orang, tidak mendoktrin, ya. Belum zaman connect dari Makkah hubungi dia begini, belum ada. Hanya dengan kepasrahan yang total karena perintah Allah. Tapi di situ dia Rasul mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, fasilitas yang luar biasa. Sampai penyambutan pada saat itu kan diabadikan. Bahkan ada satu cerita, datangnya Rasul ke Yasrib itu, datangnya Rasulullah SAW ke Yasrib itu memberikan kesuburan, kesegaran, serta warna yang sangat kontras. Dan sifat itu dimiliki oleh semua Rasul, kekasih Allah, wali Allah, dan menjadi salah satu alamat, menjadi ciri daripada bahwa orang itu adalah utusan Allah. Satu tumbuhan atau pohon yang dulu sulit bahkan tidak berbuah, begitu datang Rasulullah berbuah. Tanah yang sangat gersang tiba-tiba seperti ada kesejukan yang lain. Itulah spiritual yang dibawa, spiritual yang murni yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak di antara siapa saja orangnya yang mau ikut bergabung bersama Rasul, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Karena pada saat itu agama Islam itu sungguh sangat
kecil nilai pengaruh, karena benar-benar agama yang baru. Islam itu dibawa ya oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan oleh para nabi-nabi dahulu. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan lain-lain, belum dikatakan Islam. Nama, soal nama. Sebab ada yang mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah hanya mengenal Sang Maha Kuasa. Nah, perbedaan daripada para nabi dan juga agama yang sudah ada, kalau para nabi membawa risalah agama itu membawa kemurnian, bahwa Tuhan atau Allah itu tidak berada pada objek tertentu, bukan pada berhala, bukan pada patung, bukan pada matahari, ya. Tetapi Allah Sang Maha Kuasa itu yang meliputi segala-galanya. Itu Nabi Ibrahim ya begitu, Nabi Isa ya begitu ajarannya. Tetapi mereka yang sudah beragama sejak dulu, yang sudah meyakininya, yaitu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan lain-lain, termasuk di Makkah Al-Mukarramah, di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala. Jadi Tuhan itu direplikakan, Tuhan itu diwujudkan, ya. Nah, maka seseorang yang murni menjadi utusan Allah itu tidak dibuat-buat. Mereka sudah ada takdir sebelum ia lahir. Konon salah satu kekuatan daripada Rasulullah SAW itu, beliau punya ayah yang bernama Abdullah. Sebelum memiliki istri atau ibu daripada Nabi Muhammad, Abdullah ayah Rasul itu gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Kalau beliau berjalan di malam hari, maka kegelapan itu akan terang. Tidak ada perempuan yang melihat ayah Rasul yang tidak cinta. Jadi wajahnya bersinar. Konon begitu mendengar di kota itu bahwa Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, menikah, berapa ratus wanita seketika meninggal ini. Abdullah menikah dengan Aminah, mendadak itu ratusan wanita meninggal dunia. Anaknya jaga. Bener-bener anaknya jaga. Tetapi ada satu keanehan. Begitu beliau memperistri daripada Sayyidah Aminah, dan maaf manusia pada umumnya normal menjalani kegiatan rumah tangga. Begitu kemanusiaan mengalir, kemanusiaan laki-laki mengalir di rahim Sayyidah Aminah, maka pancaran cahaya, pancaran keindahan yang dimiliki Abdullah itu langsung turun ngalih pada rahim Aminah. Abdullah yang dulu bercahaya ganteng, seketika itu terlihat biasa-biasa saja. Jadi gantengnya Abdullah itu karena gendol nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau lahir, jangan diingkari, harus diyakini bahwa jasad beliau itu, orang lain kan nggak ada yang sudah pakai pakaian, kan nggak ada kan ya, pasti telah menjawab. Tapi saya dapat keterangan, satu Rasulullah, kedua Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir walaupun dalam keadaan telanjang, beliau diliputi dengan cahaya Allah sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak bisa melihat sang zahir daripada Rasul dan Syekh Abdul Qadir Jailani.
diliputi, tidak bisa terlihat. Bahkan Rasul lahir itu bukan lewat rahim, ya. Rasul itu lahir yaitu belum pernah ngaji. Kalau di Marzuki Al-Hal babakan dibedah, ibunda daripada Rasul itu dibedah, lalu diambil Rasul itu. Yang membedah adalah malaikat Jibril. Zaman ini sesar. Jadi tidak lewat jalan ke manusia. Lalu keterangannya adalah tanda-tanda akan memiliki kepemimpinan hebat yang punya pengaruh tingkat dunia. Yaitu begitu lahir di dunia ini, mata beliau melihat ke atas dan tangan beliau menempelkan ke tanah. Satu tanda pada tradisi Arab itu adalah anak ini akan menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta. Dan nggak lama, bisa dikatakan nggak lama, Rasul kan yatim, ditinggal oleh ayahnya. Jadi yang membuat ayah Rasul istimewa sebelum Rasul lahir karena Rasulullah. Ditarik, dibikin singkat aja ngaji. Kita jamaah Rijal Ansor, kaum Nahdliyin, kalau ingin dalam diri kita, dalam keluarga kita istimewa, tanamkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kehebatan kita, bukan keilmuan kita, bukan cahaya kita, tapi ada cahaya daripada Rasulullah SAW. Tidak lain. Caranya satu paling dasar adalah memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah. Kedua, tidak hanya sekedar membaca sholawat, tetapi membaca sejarah daripada Rasulullah. Akhlak Rasulullah bagaimana? Pribadi Rasulullah bagaimana? Orang yang membaca sholawat dengan yang mempunyai ilmu, dengan yang tidak, pribawanya beda. Yang banyak pengetahuan tentang Rasul akan lebih mengenal. Sehingga para ulama-ulama dahulu karena alim, begitu mengarang sholawat langsung dijumpai oleh Rasul dalam mimpi. Begitu mengarang sholawat langsung dijumpai oleh Rasul dalam mimpi. Tingkatan daripada seorang waliullah saja ampuran untuk. Mungkin wali ini kurang seimbang antara zikir dan sholawatnya. Ya. Satu contoh saja, Syekh Abi Abdullah, yaitu Syekh Abi Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli, itu pengarang kitab Dalailul Khairat. Beliau itu seorang wali. Sebelum beliau mengarang Dalailul Khairat, beliau seorang wali, kasih Allah. Tetapi ada yang mengatakan, saya dengar kabar, yaitu beliau jarang atau bahkan tidak pernah, tidak suka membaca sholawat kepada Rasul. Sehingga dalam satu cerita beliau berjalan di satu tempat, beliau ingin melaksanakan sholat, tapi sulit menemukan sumber air. Begitu dicari-cari, ada sumur tapi nggak ada timbanya. Sumbernya itu nggak ada timbanya. Dia bingung, muter. Tiba-tiba di atas ada bukit kecil, ada anak perempuan kecil. Assalamualaikum ya Syekh. Saya dapat kabar kalau panjenengan itu seorang wali, orang soleh. Masa wudu di sumur gak ada timba, gitu-gitu aja gak bisa? Kaget Syekh ini. Wudu. Sampai bersama. Bisa ya pula ya bocah wadon jaraku. Tapi saya bisa membantu panjenengan untuk mengambilkan air berwudu di dalam sumur ini untuk panjenengan. Lalu anak perempuan itu menyodorkan tangannya di lubang sumur itu begini. Seketika air itu langsung naik ke permukaan. Airnya itu langsung naik ke permukaan. Silakan Syekh, katanya mau berwudu. Nggak banyak tanya Syekh itu, Syekh Jazuli.
Wudu selesai ditanya. Lamun bahasa meno sirap dua rahasia apa? Sehingga dua kemuliaan semene hebat itu. Ya jawab singkat cerita. Saya semenjak masih sangat kecil bahkan sebelum haid sudah mendawamkan membaca sholawat ini tiada putus setiap hari. Seketika itu hati Syekh Jazuli dah sentak. Pergi istikharah beliau mengarang salah satu sholawat karena alim tadi itu. Karena alim berilmu begitu sekali mengarang sholawat saya sampai dijumpai oleh Rasulullah SAW sehingga sampai sekarang sholawatnya masyhur. Sholawatnya ternama itu menjadi satu kitab itu yang dinamakan Dalailul Khairat. Nggak mesti dalail, nggak mesti sholawat itu apa saja. Yang umumkan kadang-kadang kita istiqomahkan ada Sallallahu Alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sholawat ini. Secara global, Apunten ya kan Ustaz Narasoma ngapunten. Sanes kula menggurui sanes. Iki sharing mawon. Sholawat itu secara global sama. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang khasiatnya beda, spesifikasinya beda kadang-kadang. Seperti Sallallahu Alaihi Muhammad, spesifikasinya itu untuk dohiriyah, untuk sesuatu yang berbau dengan dunia. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu buat akhlak, buat batin, buat jiwa, supaya dari wong bener, supaya pikirnya lempeng, supaya akhlaknya lempeng. Buahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, oh buka cabang mana sing mengenai dagang Kang Jejet. Wah. Kang Arif dia begitu bulan puasa botok kenapa laris hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tibil qulub ya. Coba. Sholawatun unjina, sholawat nariyah atau kamilah beda lah. Secara global sih sama. Dan dikatakan orang itu ahli sholawat kalau dalam sehari semalam membacanya itu tidak kurang dari 300 kali. Maka sampai majelis sholawat masih sesore 300 belum dikatakan ahli sholawat. Tetapi kalau sehari 300 kali sudah dikatakan ahli. Apalagi punten gak pulangnya jeping 1000 sadina kuwis insyaallah ahli. 10.000, 5.000 ya Allah. Tapi awas, punten lho bagian sholawat kan. Anak bedanya mana? Jadi bakal je sholawate oli ijazah sing bener karo oli sing YouTube, oli sing TikTok. Beda aja. Cukup lah. Jadi wong duwe guru niku saestu beda rasanya. Kula belum sudah ketekaan bocah. Wong udah maju. Ngarep ning kula dheweke puyeng plangat lomo. Nah, apa jare kula kan? Mbujuk kayak delek rasanya. Kayak delek, kayak melenger sebabnya apa? Kula wis oleh pirang dina kan aja mata sholawat Jibril ping 10.000, kalau sholawat apa kan ping 1.000. Jadi 10 aja makanya kayak delek. Jare siapa? Lan digombolin siapa? Gitu. Jadi walaupun ada wakilah sholawat itu tidak usah ijazah, tapi coba saja yang hasil ijazah dari seorang guru yang berhadapan langsung dengan di YouTube, di TikTok yang beda. Coba rasakan saja. Misalkan ya sepele sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sepele, langsung amalkan sallallahu. Kalau misalkan sampai ujung-ujung marah kiai, marah ustaz, minten Pak Kiai nyuruh ijazah sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ijazah kan bawa hadiah kain, ningkene, diwaca, wayang nene, ping semene. So dilakon beda.
Tidak. Cukule enak kan roti. Maka sebagai kawan Nabi, ya, jamaah Rijal Ansor itu jika ingin istimewa karena saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikenal. Kembali kepada jadi isi yang istimewa yang paling berpengaruh antara Ansor dan Muhajir sampai jagat Indonesia. Sudah singkat ngomong, penyebaran Islam di tanah Nusantara itu mempunyai sejarah panjang yang tidak bisa dibicarakan zaman dulu dengan tidak terang-terang. Kalau sekarang sudah terang-terang. Apa sih contohnya? Tanah Indonesia itu ya memang bukan, memang apa bahasanya bukan tanah Arab. Ya, Rasul itu ya bukan lahir dan bukan, ya Masjidil Haram bukan ada di sini, Raudhah Madinah bukan ada di sini. Kita memiliki peradaban, memiliki budaya yang berbeda dengan negara-negara. Dan pada saat itu saya hafalnya sebelah sini aja, maaf. Kesultanan Turki Utsmani mengirimkan ribuan dai untuk memperluas agama Islam. Konon sampai ke negeri kita yang sekarang Indonesia. Tapi yang ribuan dai itu begitu datang ke Indonesia, seketika larat mati, dakwah larat meninggal dunia, hilang tanpa jejak, tanpa nama. Akhirnya karena tidak kembali, karena tidak berhasil, Kesultanan Turki Utsmani istiqomah memilih dai yang mempunyai batin yang sangat kuat. Akhirnya dipilih yang kita kenal datang ke Indonesia itu yang bernama siapa? Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Subakir. Itu dua tokoh yang sama pada saat itulah, dan itu datang sebelum Wali Songo, sebelum Aulia itu, sebelum Wali Songo. Datang beliau-beliau itu ke Indonesia, dan sampai sekarang saya bisa duduk sharing di Tajul Insun dulu bilang kalau sampean kabeh dalam rangka acara Rijalul Ansor, kalau batin tidak disambungkan, yang meneruskan para syekh yang dulu itu. Sejarahnya sungguh sangat panjang. Jadi Islam di Indonesia itu berawal dari sejarah itu. Ya. Dan tentu ada perjanjian-perjanjian yang tidak bisa disamakan oleh para dai zaman sekarang. Dan mereka itu Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subaki, lalu datang Aulia Tis'a, seluruh wali-wali 9 adalah durriyat wan nuriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka anak cucu Rasul. Mereka anak cucu Rasul. Wali Songo datang. Islam di Indonesia tidak seperti yang lain. Maka karena di sini sudah ada raja-raja Jawa yang sungguh sangat luar biasa, maka Islam itu dikemas bagaimana supaya masuk benar-benar diterima oleh kalangan kita, sehingga para syekh-syekh terdahulu memikat raja-raja, anak-anak raja supaya suka agama Islam. Dan salah satunya adalah yang terpikat putra mahkota, bahkan
putra mahkota daripada kerajaan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu Raden Walang Sungsang. Insya Allah itu petilasannya. Raden Walang Sungsang terpikat dengan agama Islam karena diburuki, dipelajari, dimimpi, didatangi oleh Rasul. Datangi. Singkat cerita, adiknya ikut, sudah belajar lama oleh Syekh Nurjati, dan dipunten di Gunung Jati, itu sedurungnya teka Syarif Hidayatullah, wis ana kang arane Syekh Datul Qadri atau Syekh Nurjati. Begitu belajar sempurna, jadi Tuan Guru, kamu berdua sudah saatnya untuk menyempurnakan agama Islam dengan cara pergi haji. Sesampainya di sana, Nyai Rara Santang ketemu jodoh, ketemu jodoh dengan Syarif Abdullah, atau Sultan Tuh yang kelak akan melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menjadi sebagai bagian daripada anggota Wali Songo. Jadi beliau datang ke sini, seluruh penyebaran begini. Nah, pencetus atau darah daripada ulama-ulama kita, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, adalah dzurriyyah daripada Wali Sembilan ini. Kalau nggak salah, Mbah Hasyim itu keturunan daripada Joko Tingkir, yang ke atasnya itu dari, kalau nggak salah, dari Sunan Giri, ya bener nggak kalau saya bersama, dari Sunan Giri atau dari iya bener Sunan Giri. Pendiri daripada Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Jadi Islam yang kita jalankan mempunyai tradisi seperti Nahdlatul Ulama yang begini adalah sungguh bersanad yang sangat lurus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tadi zaman itu berputar dan masa itu kalau nggak salah masih masanya Mbah Hasyim. Wali Songo berhasil meratakan bumi Nusantara dengan Islam, ya, karena mereka memiliki ajian sakti, bahasa ajilayang kalimah sodok, syahadat yang mempunyai strategi yang luar biasa. Karena saya baca ternyata ada di kitab Marakib Syekh Qadir Jailani juga ada. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu la yanbaghi li faqirin ay yatasaddaq wa yatasaddara li irsyadin nasi illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluki wa hikmatal ulama. Salah satunya adalah ini, siasatul muluk. Para ulama, para aulia itu memiliki siasatnya para raja, memiliki politik tingkat raja. Bagaimana supaya Islam berkembang, bagaimana memiliki kecerdasan siasatnya luar biasa. Seperti takluknya Prabu Cakraningrat Raja Galuh, karo wong lanang kalah, karo pendekar Kincing Cirebon kalah, termasuk Syekh Magelung Sakti Karangkendang kalah. Akhirnya Syarif Hidayatullah siasatul muluk, punya siasat raja. Apa kelemahan Cakraningrat? Oh, wadon, kirimkan murid perempuan Nyimas Ayu Ratu Gandasari, pijeti turu colong jimate. Wih, selesai. Begitu dipijeti ngantuk colong jimate, tok sakti. Itu pun juga kita begitu. Tetapi setelah Wali Songo berhasil datang. Karena
pada zaman akhir hayat daripada Wali Songo itu sudah datang penjajah. Portugis itu sudah datang, mulai datang. Begitu Belanda, itulah mulai keaslian dipalsukan, keterangan ditutup, keterbukaan tidak boleh, yang hak jadi batil. Itu zaman sebelum Pak Karno, sebelum Soekarno. Para ulama berhasil mendidik warga umat Islam Nusantara begini. Islam datang. Tapi tanah-tanah kita dijajah, tanah-tanah kita itu dikuasai oleh orang asing, maka bagaimana caranya supaya orang-orang Indonesia lemah imannya? Maka wong Belanda sambil ngambil nih ngongkon wong Belanda maning supaya ngapalakan Quran, ngapalakan Sahih Bukhari Muslim. Wong kafir belanjare bertanggung-tanggung ning Mekah. Kafir arane Vanderplas. Apal Quran, apal hadis Sahih Bukhari Muslim, Belanda Vanderplas. Jadi begitu balik jenggoten mau coba udah mudeng tradisi-tradisi Islam di Nusantara yang begini salah. Akhirnya konon pada saat itu banyak kiai-kiai yang melemah. Jangankan santri, kiai yang melemah. Yang didawai orang bodoh nanggung Quran apa? Supaya dia yakin. Nah ini maaf saya cerita ngomongnya ini agak pakai kode etik ya. Maaf barangkali masih ada, barangkali ini bukan saya dari pihak kanan atau bukan dari kiri, bukan. Saya baca sejarah aja. Tapi nanti saya pakai kode etik. Pada saat itu agar lebih yakin Belanda itu membuat cerita kumpulan ayo kita itu mendatangkan keturunan Rasul agar supaya umat Indonesia itu lebih mentaati peraturan kita. Nah, sehingga Belanda itu mendatangkan salah seorang dari negeri titik-titik bahwa ini loh keturunan daripada Rasulullah dan harus manut terhadap fatwa yang dibawa oleh orang ini. Sehingga pada saat itu fatwa orang tersebut langsung memfitnah, memframing bahwa semua fatwa Al-Imam Nawawi Al-Bantani adalah salah. Imam Nawawi disalahkan. Maka pada saat itu terpecah belah ya, orang-orang. Kita sampai sekarang banyak yang tidak tahu bahwa begini dari jalur Nahdlatul Ulama lah. Ya, dari Rijal Ansor, dari GP Ansor, kita harus memiliki tirai benang tengah. Paling tidak punya sejarah, tahu, tetapi nilai peradaban yang sungguh sangat luar biasa. Daripada Durriyah, daripada Nuriyah, keilmuan, budaya, tradisi, itu sepenuhnya 1000% milik Nusantara yang sungguh sangat luar biasa. Kalau ingin tahu dan ingin manut, ya itulah daripada Dzurriyyat Rasul para wali 9 itu. Buat apa kita ziarah Wali Songo kalau beliau-beliau itu dikatakan fiktif? Buat apa kita ziarah Wali Songo? Ya, kalau Sunan Gunung Jati itu fiktif, Sunan Kalijaga fiktif, Sunan Ampel fiktif. Nah, buat apa? Kita kan sudah yakin, aku yakin mereka adalah yang menjadi lentera bumi Nusantara. Nahdlatul Ulama mana lambangnya itu? Bukan pocokan. Ada berapa bintangnya itu? 9 itu Aulia Tis'a, Wali Songo. Bintang itu. Bukan ulama yang lain, bukan wali yang lain. 9 bintang itu Wali Songo. Pertanyaannya, kenapa Sultanul Awliya Ghausil A'dham Qutubil Alamin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diberi lambang bintang? Kok kenapa nggak ada bintang?
Masa Wali Songo bae Syekh Abdul Qadir langka? Ayo kira-kira ana sing mikir ngono gitu. Padahal kan Indonesia kan menjadi wali utama itu. Orang tahlil, orang apa pasti tawasulnya itu Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir. Tapi kenapa pada lambang Nahdlatul Ulama bintangnya hanya 9? Hanya Wali Songo, Syekh Abdul Qadirnya nggak ada. Kenapa? Pernah mikir betul? Karena yang 9 bintang inilah mereka dzurriyyat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Jadi anak putu Syekh Abdul Qadir yang 9 itu Sunan Gunung Jati, Sunan Giri memiliki marga Al-Jilani, Al-Hasani, Musa Al-Qadim. Kalau dulu saya tahunya itu Wali Songo itu Azmat Khan Al-Husaini, dan ternyata adalah salah. Datanya salah, termasuk saya diberitahu oleh anaknya Kiai saya, Kiai Haji Zamzami, Kang Hasan Malawi. Dari keluarga saya, Syekh Tolha bin Syekh Tolabuddin itu benar. Bukan ke Azmat, tapi ke Musa Al-Qadim. Saya cek data saya, keluarga saya. Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, kalau dicek sama Musa Al-Qadim. Dan ke atasnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Sunan Kudus, Sunan Giri sama. Jadi yang 9 bintang itu adalah anak cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, turunan. Jadi bakal turunannya wis nongol ya wis pada India pada. Lebakan Masya Allah. Ngebabun. Supaya kita tahu sejarah, jangan sampai kita menjadi orang yang buta terhadap kebenaran yang sudah terkubur sangat lama sekali. Kalau tidak ada fitnah yang besar, kalau tidak ada masalah yang besar sih nggak jadi masalah. Tapi orang Nahdlatul Ulama itu tidak sadar, tidak tahu kalau Nahdlatul Ulama itu diringsek secara perlahan dengan kita itu tidak rasa. Punten nih, pernah dengar enggak? Kita kan contoh ya, kita kan para kaum nadiyin kan, maaf nih, punten aja dia pula ya, kan suka sholawatan, sudah sangat suka dengan sholawat. Yang tidak sadar, orang yang tidak suka sholawat di panggung itu, pada saat itu kan geger. Sok sampai pernah mikir bu, salah satu punten ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di dalam nyanyi Padang Bulan, Habib Rizik guru NU, anak sejarah. Subhanallah, astagfirullah. Habib Rizik guru NU. Tuh. Itu secara padahal diri sepi. Jadi jagani tapi nguculakan. Merangkul tapi memukul. Hati-hati loh. Kita ini Nahdlatul Ulama dirangkul tapi dipukul, dijagani tapi dikaleng. Coba pula pernah mendengar sendiri bahwa Nahdlatul Ulama sekarang itu NU, bahasa NU yang sekarang itu kan bukan Nahdlatul Ulama tapi nasi uduk. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa begitu? Sudah waktu malam Senin kemarin saya berbicara agak intensif. Nah, tadi kan sama Kang Hasan Malawi itu, anaknya Kiai Zamzami, sama adiknya namanya Kang Haji Ismail. Anda ngobrol begini. Jadi DNA atau darah itu kuat. Jadi kalau watak keluarga itu ya begitu ya sampai kuat. Dan bukan berarti saya dari pihak kanan enggak ya. Dari kalangan ulama pun banyak yang bukan dari Nusantara. Semuanya baik. Yang penting mari kita banggakan pada nilai punten. Mari kita banggakan kiai yang dari keturunan Wali Songo. Kita agungkan, kita hormati, kita lestarikan.
tradisi kita itu begini, jangan sampai diselewatkan, kita tidak tahu sejarah, begitu. Karena sebagian daripada kesulitan yang dialami oleh kita yang lagi berjuang dalam hal apapun adalah sunatullah. Jadi tenang saja ya, Bari Serin, tanda daripada akan diperluas, yaitu kita dipersempit. Kita kan sekarang sebagai penutup, seolah pula kan Pak Kauli curhatan ya Bung. Nah Ustaz atau Gus tuh begini, jagat lagi kayak kenen. Pula duitnya, aduh dagang mawe 90%, 50% udah boro-boro. Sekarang lagi ngereng-ngereng soal ekonomi kan. Ya Allah, seperti krisis moneter. Barang bakal wong sing masih dewekan karo wong sing rumah tangga beda. Apa masih dewekan sing 5.000 tidak ada masalah. Tapi bakal wong wis duwe anak rabi, duwe keluarga, ya mantep sak teu sedina. Nanti si EU jangan. Jagat zaman ini pada bagaimana? Kalau hati kita tidak memiliki pegangan spiritual yang sangat kuat, maka iman kita itu akan terumah. Akan terumah, bahkan agak setengah putus asa lah bahasa. Tapi kalau kita berada mempunyai pegangan spiritual yang sangat kuat, maka sabar, menerima. Ajaran daripada Nahdlatul Ulama itu bukan hanya jalbur rizq, bukan hanya mengundang rezeki, tetapi supaya bagaimana setelah kita berdoa, hati kita terima apa yang menjadi ketetapan Allah. Wis doa, wis Gusti, usaha wis, tapi beli payu, nerima. Nah sing beli bener, sing kudu diburuki, sing kudu diajeni, kedonga wis, dagang wis, beli payu, nyalakan pangeran. Yakin narane beli bener. Nang langgan saja. Apa ini bisa ya Pak payu ki? Loh. Masuk jumlah. Kin aja sampai laki yang baju bet ya. Oh. Mencoba. Kita aja dagang ayam barengan laki ya. Baju bet jorok payu jadi. Anak saingan anyar. Nah, ciri daripada orang yang terombang-ambing. Tapi kalau hati kita terima kan, sabar, terima. Insya Allah. Sebagai penutup terakhir, rumus semesta. Jikalau kita hatinya pasrah, tenang, awas dong. Pasrah, tenang, berdoa, dari siji antara pikir, hati, pasrah, konon datangnya keajaiban itu dari waktu itu. Kalau kita masih mengandalkan contohnya doa, was, yakin dikabul, orang dikabul, tapi seringkali kita berdoa kayak beli yang bro. Wis garap dong apa maning, wis bisa ngomong. Saya kebekening donga tuh. Saya kebekening pengharapan. Tapi pasrah wis garap payu garap beli. Ujare bae. Malah payu 100 kilo orderan. Kadang-kadang bengi berita hajat maning segala pegel turu Gusti, pegel kita. Supaya keajaiban. Kadang-kadang sing bengi matur selawat 3.000. Subhanallah. Suka baloli. Boncos. Apa tuh sebabnya? Yang menggerusu-gerusu sebab hati itu lain, sebab wong bergerusu-gerusu mono turun pasrah, turun teka karo pangeran. Tapi bakal wong pasrah bagaimana turun? Ujare Gusti, pasrah sampai itu bahwa kamu itu ya manusia. Segala sesuatu pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Nah bakal wong sing masih ayo seakan-akan dari ada sing kuasa. Betul. Tidak ada Tuhan. Ayo. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, itu berarti masih makhluk. Tapi bakal sah pasrah Gusti.
bener kita manusia. Pancen ora dipuji, ora puasa, panggonane kula. Panggonane manusia. Berbayar rapi. Sampai bagus. Durung apa sih? Ora suki, ya kere, ya Minta. arane manusia. Pasrah. Bukan maha kaya raya. Tapi kalau hati kita itu selaras, terus gelombangin pangeran akan membaca, di-scan. Terus seberapa kamu besar dalam usahanya, doanya, ikhtiarnya, maka itu yang akan dikabulkan. Setelah itu datanglah keajaiban atau dikabul dong, betul. Hari najak, datangnya laris, Amin. rezeki amin, Allahumma Amin. Rabi Marok. Kegiatan malam niki bisa jadi pasrahe ati kula karo sampeyan kabeh. Amin. Amin. Bisa jadi tenange rasa nrima nih ati kula karo sampeyan kabeh. Jadi wis ketinggalan zaman mendoa semoga acara ini hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. kalau diberi dikabul nyala kata Ustaz ya. Beli tekamanin. Wah. Tapi lawan kula bareng-bareng dong. Semoga acara ini bisa menjadikan rasa hati kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Sukiki gara-gara kejadian apa? Oh tidak jadi sekira abang ijo 1 2 3 terima. Karena pun sing Gusti Allah belajar terima. Siap ngoten belajar terima. Siap. Beli siap cetak kita beli siap ya seru kali bisa dilawan sih. Iya. Betul. Sampai disugi kita jatah suprapit pada ngomong kita pengennya enak. Ya seru lawan kan dari bisa. Kan beli bisa nerima. Maka diterima ridho nerima. Jadi disyukuri dicebluk bener alhamdulillah. Tiga mangkat alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Tambah beli pantas potongan sampai nang usuk rapit tuh lupa terus gak apa-apa ICM loh tapi bakal sampai nih jeblok suprapit motor bodol di kawak-kawak nanti kita arane mau lah sebalikannya lah sewise ayat mau lah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bakal mengingkari pemberian apapun yang datang dari Allah. Sungguh siksaku teramat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayo belajar lima untuk acarakin barokah para aulia, para ulama dari nahdlatul ulama. Ati kula niki tenang. Ati kula niki ridho, pasrah, nerima. Jadi wong kang beriman. Mugi segala sesuatu diparing sing terbaik kanggo kula karo sampeyan kabeh. Allahumma amin. Amin. Iki siapa sing guru kali bisa? Wong sing ketu. Sumring itu ae kok. Itu apa ya, wis? Ayo tuh. Imbang. JJ-nya tapi Wan kita enggak tahu nih Kang JJ. Dua calon aja kita Bu. Iya, sudah. Ya wis. Kelawan buat dari pasrah. Dulu ya dulu lah dulu. Kin sih Kang Jumri. Oh, info aja Bang. Info aja. Sherlock siap langsung. Kula ijazah ya sebagai oleh-oleh. Aja jadi berat-berat. Jadi berat-berat. Kalau pengen oli jodoh, sepengennya. Sing rapi, sing wis rapi kok dikit. Ora apa, ngerti apa. Loro. Quran niku sampai papat nanjuraken apa. Masna wa sulasa. Adil. Itu supaya oli jodoh sing sesuai karena ikhtiar ya. Itu maca ayat Al-Qur'an la tadarni fardan wa anta khairul warithin dibaca pun sewu. Terus oli jodoh Sing sedina pun juga. sedina la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Bae oli jodoh sing sesuai sing sepengene Bang Zuri. Bottomnya dibaca pun sewu. Dari tulisan Maka pengen nganggo lancar rezeki sih. Nah, kekuatan pengen nganggo ijazah kula mah. Kula sanan salawat sing kiri sallallahu Muhammad itu ana sing keluarga ana sing sido kiri kula ijazah ning sanan sido kiri.
pondok pesantren Sidogiri. Nah, Sidri yang dibaca itu 1511. Mata sholawat itu aja apa kok nih? Sacot kalem. Dibaca ping 1511. Waktu milih sampai maghrib dah, subuh dah, pengita. Kira-kira aja ganti-ganti. Lamun jam maghrib, subuh, bengi. Pragat pun donga sekan. Yang Gusti berkah maca sholawat, mugi-mugi titik. Marane pun ijazah sing bener. Nah, bukan pengen khusus Japri bae lah. Nomor di bawah ini. Apunten ingkang kathah ki sharing mawon ya. Sederene lan sesambungna kula ucap pangapunten suwun lan nyuwun agungipun insyaallah barangkali bila Allah menghendaki kita akan bisa melanjutkan kembali dalam majelis ini insyaallah dan dijodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kira-kira itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua yang hadir di acara ini, khususnya jamaah Rijalul Ansor, mendapatkan syafaat yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.